Bapak, terima kasih atas penampilannya. Ini di sesi terakhir sebelum kita akan ditutup oleh, kita perlu bahas dulu ini terkait dengan panduan penggunaan modul Scream nanti. Ini untuk kepentingan Ibu Bapak di lapangan. Semoga pada masa-masa yang akan datang kegiatan ini berlanjut sehingga hasil kegiatan Ibu Bapak mempengaruhi banyak orang. Itu nanti pahala ditransfer. Jadi pakai sistem multi level marketing ya. Jadi Ibu Bapak nanti akan mentransfer. Mereka yang tidak melakukannya nanti ditanya sama malaikat. Jadi Scream mendukung hak-hak anak melalui pendidikan, pertunjukan, dan media. Jadi hak-hak anak ini kemarin sudah disampaikan oleh Ibu Arum bahwa pelatihan ini kita dapat gunakan terutama melatih guru-guru di dalam proses belajar mengajar karena kurikulum 2013 dan kita juga kalau mengikuti Jurnal Komen nomor 1 lalu kemudian Konvensi Hak Anak pasal 29, anak adalah pusat, guru fasilitator. Nah, di sini kita bisa melatih guru-guru kita yang saat sekarang kemampuan memfasilitasi anak-anak itu tidak seperti harapan yang dikembangkan oleh Montessori, lalu kemudian dilanjutkan oleh Ki Hajar Dewantara di Indonesia. Fasilitator. Dari satu anak yang mampu berbicara dari 4 anak menjadi 4-4. Jadi bagaimana yang suara atau mulut anak yang masih tertutup ini menjadi terbuka. Melalui fasilitasi Ibu Bapak nanti ke depan, terutama calon-calon fasilitator anak di masing-masing provinsi, atau kalau kita mau manfaatkan Zoom dengan biaya 54.000, kita sudah bisa melatih 30 hari. Orang-orang kita latih dengan peserta maksimal 100 orang. Diharapannya nanti 100 orang kita bisa latih hanya 54.000 melalui Shopee. Jadi tidak harus butuh uang yang banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat pelatihan di lapangan, anak-anak itu kan bagaimana dia mampu memanfaatkan barang-barang yang masih bisa digunakan untuk diolah, dikemas menjadi karya-karya seni, lalu menjadi karya untuk dia bisa wujudkan menjadi bentuk baru melalui kolase, melalui seni, atau dalam bentuk lain. Ini diserahkan kepada Ibu Bapak. Kemudian, apa poin dari Scream ini? Scream sebetulnya salah satu metode untuk memfasilitasi anak agar dia mampu bersuara, jadi mampu berbicara. Karena yang mengembangkan ini AELO, IPEC, akhirnya dia fokus di pekerja anak. Tetapi sebetulnya kalau kita masuk dari isu pekerja anak, semua isu lain itu akan terselesaikan. Kita bisa ganti-ganti, mau isu apa saja. 15 item di pasal 59 Undang-Undang 35, itu bisa. Atau ketentuan-ketentuan konvensi hak anak ada di 5 klaster, itu juga. Atau 5 klaster KLA. Itu setiap indikator dari indikator 4 sampai indikator 24, itu kita bisa fasilitasi anak-anak. Kemudian kita mengenal ada sebuah teori spiral yang dikembangkan oleh para komunikator yang hebat-hebat.
Tapi sebetulnya kalau kita telusuri para komunikator yang hebat itu mereka belajar dari satu hadis dan satu surah di Al-Quran. Pertama adalah bahwa setiap orang ditugaskan untuk memberikan kabar gembira dan peringatan dalam rangka kebaikan dan kesabaran. Jadi tugas kita adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Itu saja, tidak ada yang lain. Kemudian di sunnah atau di hadis Nabi tentang meminta anak untuk sholat dari usia 7 tahun lalu diperingatkan 10 tahun. Itu kalau kita hitung sosialisasi mengingatkan itu dari usia 7 sampai 10, sehari 5 kali, setahun 365, itu totalnya 5.475 kali. Jadi nanti setiap anak itu mengingatkan temannya, mengingatkan orang dewasa, mengingatkan siapapun, datanya 5.475 kali. Kalau kita lihat di behavior change communication, itu kita melewati 4 tahap. Tahap pertama itu perenungan, lalu merenung, lalu ambil tindakan, tapi yang paling akhir ini perlu di maintenance. Nah, maintenance-nya ini yang kemudian muncul pertanyaan, kenapa Allah menurunkan Nabi dan Rasul? Dalam rangka memberikan kabar gembira dan peringatan. Setelah para Nabi itu diambil oleh Allah, kenapa masih ada pendeta, ada ustadz, ada biksu? Nah, itu tugasnya kan cuma itu. Lalu pada manusia akhir zaman, kita ini dibekali oleh satu kitab yang kemudian kitab itu tidak harus dikuasai oleh orang yang harus belajar khusus, tetapi kita sebetulnya sudah dimintakan untuk memastikan pesan-pesan Tuhan dalam rangka kebaikan itu kita harus sampaikan. Nah, itu tugas kita adalah maintenance, mengingatkan terus-menerus, bukan menghujat, bukan mempermasalahkan, tapi mencari solusi atas satu masalah. Nah, ini yang kemudian apa yang harus kita lakukan? Yaitu melalui SCREAM. Nah, SCREAM ini ada beberapa agen perubah di masyarakat. Tapi ada satu paling penting. Kalau agen sekolah kita sudah tahu, agen agama udah, partai politik, media massa, orang tua. Tapi yang ada di depan kita adalah anak muda. Anak muda sudah diatur oleh ketentuan peraturan perundangan pasal 24 Undang-Undang 35 tahun 2014. Lalu melalui Kepres nomor 36 tahun 1990 tentang ratifikasi konvensi hak anak. Itu ada di pasal 12, di pasal 13, pasal 15, lalu pasal apa saja yang ada di situ. Nah, ini yang bisa kita jadikan dasar. Itu muncul pertanyaan, apakah ada dasar dari Tuhan untuk meminta anak untuk berbicara? Itu di surat As-Saffat ayat 102. Di situ kita diminta untuk anak-anak itu berpikir, lalu kemudian berpendapat. Jadi berpendapat ini perlu difasilitasi. Nah, Bapak Ibu yang hadir hari ini akan melahirkan para agen-agen perubah. Jadi kalau mereka sudah terfasilitasi, insya Allah mereka akan menjadi orang dewasa, juga akan memfasilitasi anak-anak yang sebagaimana kita fasilitasi sebelumnya. Kemudian konsep dari SCREAM itu adalah mempromosikan sebuah proses pelibatan dan pendidikan masyarakat dan untuk memberdayakan kaum muda untuk ambil peran sebagai agen-agen perubahan dan mobilisasi sosial. Tadi dari hari kemarin Ibu Bapak sebetulnya diminta untuk bagaimana memobilisasi peran-peran itu. Anak-anak dia akan kreatif sesuai dengan bakat dan minat dia. Jadi setiap anak dia memiliki keunggulan, tinggal bagaimana keunggulan itu difasilitasi. Kemudian harapan dari SCREAM itu adalah menghapus pekerja anak, tidak hanya berarti melakukan tindakan di daerah-daerah sumber pekerja anak, melainkan juga di daerah transit dan tujuan pengiriman pekerja anak,
Lalu masyarakat, orang tua, dan kaum muda harus lebih menyadari apa yang terjadi di daerah mereka. Tapi intinya ke depan sudah mulai berkembang di Eropa bagaimana atau di beberapa brand produk-produk yang melibatkan pekerja anak di sana. Ada kesadaran dari konsumen untuk tidak mau menggunakan sebuah produk yang di ujungnya atau di hilir atau di hulu sampai di hilirnya itu masih melibatkan anak, itu mereka tidak mau. Ini menjadi bagaimana kita harus mengkampanyekan ini. Kemudian skrim ini terdiri 14 paket. Kami persilakan Mbak Ayah umumkan di grup link 14 modul. Ada dalam bentuk 2 modul bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Lalu bahasa, wah ini tidak terlihat ya. Ini bukunya agak tebal. Ada 14 modul, di sana lengkap. Yang menjadi poin penting, Ibu Bapak, kalau kata pekerja anak itu dicabut, diganti hak pendidikan anak, lalu hak apa, semua bisa itu untuk kita dorong anak-anak untuk memperjuangkan diri mereka sendiri. Ini 14 modul, ada panduan pengguna, ini yang sedang saya baca ini. Lalu ada sebuah CD-ROM, katalog foto iPad. Nah, saya sudah taruh juga di grup, jadi Ibu Bapak nanti bisa gunakan foto-foto itu. Kemudian di modul itu ada modul pertama mengenai informasi dasar, itu menemukan hal-hal dasar mengenai pekerja anak. Kita bisa ganti menjadi mengenai stunting, mengenai gizi buruk, atau mengenai apapun. Hak akta kelahiran tidak ada, yang kita bisa ganti. Jadi anak-anak nanti akan mencari informasi yang mereka butuhkan secara detail dengan berbagai metode nanti. Tapi intinya nanti pada saat di lapangan untuk mengharapkan anak-anak memiliki kemampuan statistik, kemampuan untuk mewawancarai, atau kemampuan untuk berdiskusi kelompok. Berharap fasilitator kalau bisa mengajak teman-teman yang mungkin memiliki dasar di bidang itu, mereka diminta kontribusinya. Jadi orang dewasa diminta kontribusinya, misalnya Ibu Bapak punya teman guru matematik atau guru statistik atau guru ahli metodologi penelitian. Jadi anak-anak ini mereka sebelum menyelesaikan pendidikan sarjana di SD, di SMP, SMA saja mereka sudah dapat pengetahuan tentang metodologi yang sederhana. Nah, untuk itu ajak teman-teman kita, sampaikan, Bapak Ibu punya pengetahuan yang banyak, kami punya program untuk memastikan anak-anak itu sejak dari awal mereka menyampaikan fakta di lapangan dengan kemampuan metodologi yang kuat dan dapat dipercaya, terutama kevalidan dan reliabilitasnya. Di sana nanti para ahli statistik membantu anak-anak. Itu ada modul, ada 3 modul khusus untuk itu. Tapi intinya adalah jangan selalu mengandalkan kita. Jadi kita ajak juga teman-teman yang mungkin kemarin dia tidak tertarik dengan isu-isu yang kita dorong, tetapi melalui kesempatan ini dia akan ambil bagian. Itu menjadi catatan penting di dalam pemanfaatan sumber daya yang tidak berbayar. Jadi kuncinya, tapi kegiatan yang kita kembangkan bersama anak-anak ini tidak ada uangnya. Seperti hari ini kita pelatihan, biayanya 54.000. Kemudian yang kedua, kolase. Ini kita buat kolase. Berharap kolase yang dibuat itu menjadi sebuah karya seni yang menceritakan sesuatu yang kemudian kalau kita jual atau kita lelang, nilainya
bernilai tinggi. Nah, bagaimana anak-anak itu kita ajak menghasilkan karya, lalu mereka di sana mereka awalnya tidak mengetahui isu-isu yang dihadapi oleh teman-temannya karena mungkin dia berlebihan atau dia mungkin tidak pernah terpapar terkait dengan isu ini, akhirnya dia menaruh perhatian. Misalnya isu-isu minoritas, isu-isu yang mungkin tidak menaruh perhatian bagi dia, misalnya pornografi atau apa. Ini melalui polasi ini akan membuat anak tertarik, lalu dia mengekspresikan apa yang selama ini terpendam melalui polasi. Lalu yang ketiga, bagaimana anak-anak kita latih untuk ya tadi ada hubungannya dengan informasi dasar tadi. Untuk penelitian dan informasi di sini butuh ahli statistik yang akan membantu kita, atau ahli metodologi di dalam mendampingi anak-anak. Tapi Ibu Bapak, sekarang anak-anak kita hebat-hebat dengan fasilitas Google, Google untuk survei, mereka bisa dapat data dari teman-temannya. Nah, kita jangan pernah menganggap anak-anak tidak tahu ya, mereka malah justru lebih. Sekarang apalagi ada survei atau polling yang agak sedikit menarik, tapi tergantung substansi yang mau mereka survei. Namun ada baiknya anak-anak itu dibimbing oleh orang-orang yang memiliki keahlian. Lalu kemampuan wawancara dan survei ini untuk kepentingan agar mereka sejak dari anak itu sudah tahu itu apa itu wawancara, lalu kemudian survei, lalu kemudian yang paling kita tekankan di sini adalah kode etik bekerja dengan anak. Saya punya rangkuman yang dibuat oleh UNICEF dan berbagai NGO terkait bagaimana riset bersama atau melibatkan anak. Kompadium tentang apa itu ya? Saya udah terjemahkan juga. Nah, di situ Ibu Bapak, wawancara ini kita bisa undang teman-teman psikolog atau ahli survei, kemudian ada wartawan. Kita latih anak-anak untuk menjadi orang yang memiliki kemampuan bersama sama seperti orang-orang dewasa. Kemudian pencitraan, ini awal mula kita mau menentukan sebuah topik, jadi ada banyak foto, jadi si anak-anak itu kan sudah dilatih bagaimana memotret, bagaimana dia mencari persoalan di kampungnya, jadi mereka memotret. Dari hasil potretan itu kemudian mereka ranking sesuai dengan persoalan yang akan mereka ungkap atau yang mereka akan suarakan dari foto ini. Kemudian mereka akan mengungkap siapa saja orang di belakang itu. Nah, kemudian orang di belakang itu yang nanti akan diwawancarai, akan didalami pihak-pihak. Tadi ada kepala dinas atau apa yang ada dari desa sampai di kabupaten atau sampai provinsi, itu mereka mampu membongkarnya, lalu atas bimbingan dari fasilitator, lalu kemudian kode etik, lalu etika perilaku mereka menjalin komunikasi dengan orang dewasa, itu yang kemudian juga harus ada sesi-sesi penting juga kita harus tambahkan, kita kayakan mereka sehingga mereka memiliki kemampuan. Tapi dalam pencitraan ini kembali lagi hak dari orang yang ada di foto itu perlu juga ada informed consent. Dapatkah foto Ananda atau foto dari orang yang dipotret itu yang seperti kita gunakan kemarin ya atau sampai tadi juga, apakah diizinkan untuk
kita gunakan sebagai bahan advokasi. Nah, di pasal 36 Konvensi Hak Anak, bentuk-bentuk eksploitasi bentuk lain salah satu adalah mereka yang melakukan kegiatan-kegiatan ini, mereka mengabaikan informed consent. Nah, informed consent ini penting, nanti kalau bisa Bung Jailani menambahkan informasi terkait dengan ini. Kami persilakan Bung Jailani bagaimana menghargai foto-foto atau mengungkap foto anak terkait dengan opsional protokol yang kita sudah ratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 10. Kami persilakan Pak Jailani untuk menambahkan terkait dengan penggunaan foto ini supaya kita punya dasar pengetahuan yang sama. Kami persilakan 2 menit. Ya, terima kasih Bung Hamid. Untuk terkait foto, pertama adalah pemilihan foto. Untuk menampilkan foto dalam ruang publik, ini di luar dari consent dan assent letter, dua yang berkaitan tapi berbeda. Sebaiknya foto yang ditampilkan di dalam ruang publik itu foto yang memberikan optimisme. Foto anak, instead kita memberikan foto misalnya anak jalanan itu lagi tidur terkapar, yang menimbulkan belas kasihan, maka yang ditampilkan adalah foto anak dalam situasi optimisme. Situasi dia bukan dalam situasi situasi yang merenyuhkan, kita berbelas kasihan seperti itu. Itu sebaiknya menampilkan foto demikian. Banyak misalnya foto yang ditampilkan anak yang sangat kurus kering, maaf ya, kemudian sedang meminta-minta di jalanan, maka itu sebaiknya tidak ditampilkan, tapi yang ditampilkan yang dia memberikan optimisme kepada masyarakat dan juga kepada anak sendiri. Itu yang pertama dalam pemilihan foto. Di beberapa organisasi internasional dan kemudian di dalam pertemuan teman-teman itu pemilihan foto sangat penting. Yang kedua memang dalam konteks izin. Untuk foto khusus untuk anak itu ada 2 layers, 2 tahap untuk mendapatkan izin. Layers pertama itu dari anak sendiri. Biasa disebut sebagai assent letter. Jadi dia bukan anak-anak tidak bisa diikat secara legal karena dia tidak memiliki yang disebut dengan legal consent. Maka anak-anak itu diikat persetujuannya secara psikologis dia untuk memberikan apakah mereka setuju atau tidak. Maka layers yang kedua baru informed consent seperti dikatakan Bung Hamid. Ya, jadi informed consent itu diberikan kepada siapa? Guardianship-nya. Apakah orang tua? Kalau tidak memiliki orang tua, yang mendampingi anak atau walinya. Jadi ada 2 layers. Layers pertama kepada anak sendiri. Layers yang kedua kepada pendampingnya. Dapat pun dari anak persetujuan untuk ditampilkan, tapi tidak mendapat persetujuan dari pendamping, itu juga tidak boleh untuk ditampilkan. Dapat persetujuan dari pendamping, tapi anak tidak bersedia, dia tidak bersedia untuk memberikan di dalam assent letternya, itu juga tidak boleh ditampilkan. Yang ketiga tentu saja pertimbangan professional judgment yang juga terikat kepada prinsip dari konvensi, the best interest. Kedua-duanya setuju karena itu berdasarkan interpretasi mereka, guardians maupun anak-anak. Tapi kita yang ingin menampilkan merasa bahwa menjudge itu bukan the best interest untuk anak. Ini contoh saja. Seorang anak yang dilacurkan, ya, anak sudah bersedia untuk ditampilkan, ya, dia merasa sudah cukup siap. Kemudian pendamping merasa anak sudah cukup siap dan tidak ada yang menurutnya bisa membahayakan anak-anak, juga ditampilkan. Tapi kita melihat ada faktor-faktor yang lain yang mungkin membahayakan anak atau bisa membuat retrauma anak dengan faktor yang lain. Maka kita dapat memilih untuk tidak menampilkan foto itu. Ini sudah dipraktikkan sejak tahun 2001 ketika Kongres Dunia untuk Seksual Eksploitasi Komersial. Itu banyak anak-anak yang sudah memberikan assent letternya, pendampingnya sudah memberikan consent letternya, tapi kemudian panitia, termasuk UNICEF dan yang lain-lain di sana, kemudian memilih untuk tidak menampilkan karena the best interest itu.
Nah, ini pertimbangan-pertimbangan yang penting untuk kita pikirkan, kita lakukan, dibuat nanti di dalam child protection policy, safeguarding dan seterusnya, safeguarding policy seterusnya di dalam kerja-kerja bersama anak-anak. Begitu Bang Hamid. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan informasi ini menjadi penting karena Ibu Bapak. Oh, ada Pak Nanang mau nambahkan? Iya, saya punya pertanyaan kepada Bung Jailani tadi terkait dengan yang pihak ketiga deh. Siapa yang punya otoritas yang kita anggap bisa mewakili kepentingan terbaik buat anak itu. Jadi ini kan kadang-kadang kita masih belum jelas ya. KPPA saja apakah memang sudah bisa mewakili itu. Terus kemudian apakah KPAI atau pihak katakan aliansi NGO atau seperti apa. Apa UNICEF? UNICEF punya mandat sebagai pihak otoritas yang bisa itu tadi ya dalam konteks penampilan gambar tadi Bang J. Yang kedua saya bertanya kepada Bang Hamid, Bang, istilah pencitraan itu kan kita sudah dijebak ya dengan pencitraan itu mesti sesuatu yang buruk, sesuatu hal yang tidak berdasarkan ini, lalu penggunaan media dengan kekuatan media menggiring orang pada sebuah gambaran tertentu, tapi kita sudah kadung karena sudah dipakai oleh politisi ya pencitraan mesti agak jauh dari fakta. Nah dalam konteks yang kita ini kita memang penting ya mencitrakan, tapi mungkin bahasa pencitraan itu bahasa aslinya apa itu Bang di bahasa Inggris? Karena saya kok menggunakan istilah pencitraan ini menjadi sesuatu yang kita akan dijebak menjadi sesuatu yang tidak akan jauh dari fakta ya atau ada kesenjangan dari fakta. Citranya sendiri, imagingnya, visionnya atau itu mungkin penting ya. Tapi di bahasa Indonesianya ini pencitraan itu kita sudah kadung dilumuri dengan yang sesuatu yang tidak baik. Itu Bang Hamid, itu Bang Jai mungkin jadi. Baik. Silakan Bung Jai. Ya, memang professional judgment ini tentu terikat kepada beberapa aturan di konvensi diambil. Saya contohkan tadi adalah prinsip the best interest. Saya memberikan analogi, misalnya the best interest itu kan bisa diinterpretasi, harus diturunkan ke dalam bentuk-bentuk indikator, tidak cukup hanya indikator yang kita pergunakan selama ini. Bagaimana mengukur the best interest? Yang terbaik adalah tanya anaknya sendiri. Itu sebenarnya tidak cukup. Ada relasi yang lain bahwa kita tidak boleh dalam pasal KA itu meletakkan anak-anak dalam situasi yang berbahaya. Itu diinterpretasi dan kemudian diturunkan dalam variabel yang banyak. Kalau pertanyaannya berbeda pada tingkat interpretasi, itu terkait kepada pengetahuan yang turun kepada keterampilan. Wah, dalam ilmunya Mas Hamid tadi ada namanya Din Al-Din dan Al-Ilmi Al-Din gitu kira-kira ya kan. Itu dalam agamanya gitu, konteks tahapannya. Saya contohkan begini analoginya. Ketika kita melakukan penelitian saja yang terikat ke human, termasuk apalagi khususnya anak-anak, itu harus dipastikan dalam prosesnya itu dari awal anak itu aman. Sebelum, proses, dan setelah. Gitu. Maka kemudian kalau kita mengukur the best interest dalam konteks foto, tadi kata pertanyaan di konteks foto, bahwa foto dipergunakan, sebelum, setelah, pada proses dan setelah itu anak aman, dan dia tidak mendapatkan dampak negatif dari tampilan foto itu. Itu yang kemudian harus diinterpretasi secara sama oleh kita. Tentu konteksnya bisa beda-beda. Misalnya kita menampilkan seorang, saya ambil tadi analoginya anak yang dilacurkan. Pertanyaannya ketika kita menampilkan fotonya, apakah anak kemudian ada dalam situasi yang aman? Dalam prosesnya dia dalam situasi yang sama dan pada setelah pasca itu yang sama. Kalau kita memiliki judgment, memiliki satu indikasi bahwa itu akan membuat anak dalam situasi yang berbahaya atau retrauma dan seterusnya, sebaiknya tidak ditampilkan. Walaupun sudah mendapatkan persetujuan dari anak dan dari pendampingnya, begitu. Dalam konteks Islam lebih banyak dipilih lebih banyak mudaratnya atau manfaat, gitu ya. Nah, kalau lebih banyak mudaratnya dan kemudian itu juga memberikan efek yang besar, sebaiknya tidak ditampilkan. Tentu benar, Cak Nanang, ini harus peningkatan dan kemudian memunculkan satu instrumen yang sama
generic instrumen bagaimana menampilkan anak-anak, ya, menampilkan foto anak gitu. Ini belum melibatkan mereka dalam penelitian dan seterusnya, tapi menampilkan foto anak itu. Nah, ini yang memang kita harus punya itu. Sayangnya kita saat ini belum punya. Kemarin kita pernah membuat semacam sebenarnya merubah kode etik jurnalistik, Bung Hamid. Ya, kode etik jurnalistik yang dimiliki oleh wartawan sekarang PWI itu sudah tidak kompatibel, tidak compliance dengan konvensi anak maupun undang-undang perlindungan anak. Nah, itu kalau mau masuk ke sana silakan, termasuk teknik untuk penampilan foto. Begitu, Baik. Mas Nanang. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan dari Bung Nanang terkait dengan pencitraan ini image, di bahasa Inggrisnya dari image. Kemudian dalam pemanfaatan screen, foto ini sebetulnya pintu masuk untuk mendalami sebuah isu yang kemarin kita gunakan untuk membongkar siapa yang ada di belakang foto itu. Jadi tidak untuk kepentingan untuk publikasi, tetapi untuk kepentingan bahan diskusi bagi anak-anak yang kita fasilitasi, kenali, mendalami siapa orang yang ada di belakang. Seperti ibu bapak yang ada ibu bapak kemarin membongkar apa yang ada di belakang foto sehingga bisa diperankan untuk bermain peran, dan terakhir kita bisa pentaskan. Itu ya Pak Nanang. Lalu izin bertanya. Belum. Ada satu tambahan lagi, yaitu terkait dengan YouTube. Sekarang kalau ibu bapak mau menampilkan video anak, dan kalau video itu mau ikut lombakan, itu ada syarat-syarat dari YouTube. Jangan sampai kita tidak mendapatkan izin dari anak dan dari orang tua. Kami persilakan Pak. Saya? Ya, Albaid mau bertanya. Saya mau bertanya mungkin ke Pak Jailani, tapi saya tidak tahu juga, mungkin ada yang lebih tepat untuk menjawabnya. Masih terkait dengan pencitraan ya Pak ya? Ya, kaitannya dengan pencitraan, dengan gambar ya. Ya. Jadi saya dulu mempunyai puluhan video, mungkin juga ratusan foto yang terkait dengan berbagai hal-hal yang dialami anak, baik perlakuan salah maupun pengaruh-pengaruh negatif. Nah, untuk membuka mata pemangku kepentingan di berbagai tempat tentunya, dulu itu saya gabung baik foto, video, teks, judul berita, kejadian-kejadian yang dialami anak yang saya gunakan untuk membuka kesadaran orang. Nah, tapi video dan foto ini sudah beredar di publik sebelumnya. Artinya sampai ke saya pun melalui publik, entah itu media online resmi, internet, atau juga melalui WhatsApp, kan medsos yang secara japri sampai ke saya. Nah, itu saya kolek. Nah, masalahnya belakangan ini saya tahan karena banyak orang yang meminta video itu ke saya untuk dia mungkin memanfaatkan juga di dalam paparan dia. Tapi saya kemudian tahan karena saya tidak paham undang-undang ITE ini yang kalau yang sadis-sadis ya kita blur ya. Tapi apa namanya itu? Penggunaan wajah orang yang kita tidak tahu tapi sudah beredar duluan di publik sebenarnya kan. Tidak kita yang membuat video merekamnya, lalu bukan kita yang memulai, dia sudah ada di mana-mana sebelumnya yang di dunia apa namanya cloud. Nah, itu. Nah, pemanfaatan itu untuk seperti yang saya maksudkan tadi itu sejauh mana itu boleh atau sejauh mana itu tidak bolehnya, sehingga saya tidak takut lagi menggunakan lagi, tapi juga tidak kebablasan gitu. Nah, secara aturan di perundang-undangan kita ini.
Nggak tahu, mungkin Bang Jai lebih tahu hukumnya. Saya nggak tahu kalau ada di antara kita yang lainnya juga lebih punya background. Ya. Silakan Bung Jai, 2 menit. Ya, nanti silakan yang lain juga menambahkan atau yang lebih kuat ya. Dalam konteksnya pertama kan tadi adalah izin. Artinya sebenarnya kalau kita mengutip dari foto atau video yang lain, proses yang awal itu kan seharusnya sudah sama seperti proses yang seharusnya kita lakukan. Artinya ada izin publikasi, proses sama seperti kita meliput untuk wartawan, dia ada TOR, dia kemudian konfirmasi, mendapatkan izin dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini kan kalau tempat minta izinnya ada orangnya kan? Ya, maka kalau yang udah beredar banyak ini enggak tahu lagi di mana orangnya dan yang mengalami dan segala macam. Maka memang tidak dipergunakan foto-foto Mas Albaed yang dia tidak jelas sumber. Kita banyak mengambil misalnya foto blogspot yang dia tidak jelas sumber, tidak jelas di mana prosesnya. Karena kemudian kalau proses jurnalistik ataupun penelitian itu benar, kalau humanity research itu sebenarnya ya, ini repotnya juga untuk Bapak dan Ibu semua, dari perguruan tinggi di Indonesia itu tidak menggunakan ketentuan humanity research. Kita buka di UI, kita buka apalagi nggak tahu nanti Kak Iva di Unimed di Sumatera Utara itu tidak ada. Seharusnya itu ada prosedurnya, Bung Albaed, yang kemudian memastikan ketika produknya keluar itu sudah melewati itu, termasuk sistem storage dan seterusnya. Nah, berarti kalau foto yang keluar itu sudah melalui proses itu yang dia dapat dijamin proses legal consent, the best interest, ini untuk anak khususnya ya, assent letternya sudah lewat begitu. Karena langkah itu harus dipastikan muncul dalam suatu proses penelitian, karena sebenarnya kalau media itu ada namanya cover and coverage. Proses covernya itu seharusnya sudah melewati proses penelitian itu, karena prosesnya sebenarnya sama. Kalau kita membuat satu media jurnalistik, karena saya mengajar juga di komunikasi, tentang jurnalistik, kalau dia mau meliput tentang features terutama itu harus punya TOR, sama seperti proposal penelitian begitu. Nah, itu sama prosesnya. Bagaimana dia memastikan korban atau objeknya aman, bagaimana menyimpan data begitu. Nah, sekarang kita yang menggunakan data berikutnya, kalau sumber itu tidak jelas, sebaiknya kita tidak turut serta menyebarkan. Gitu. Kalau dalam memang perspektifnya sangat ketat prosesnya di situ. Apalagi yang sifatnya tadi seperti saya tidak memberikan optimisme, malah memberikan ketakutan, pesimisme dan seterusnya, tidak menyebarkan di sana. Bahkan wartawan saja terkadang itu banyak yang juga lewat. Kami pernah mensomasi yang kemudian ditarik di Kompas TV itu terkait hanya mereka menshoot korban anak-anak yang dilacurkan dari Batam. Yang disut itu anak korbannya plus tatonya di tangan. Mas Fikri, tatonya di tangan. Itu memberikan image tadi, istilah Bung Hamid, image yang kemudian menjadi negatif. Nah, itu kita somasi TV Kompas. Kita kirim surat, kalau Anda tidak take down ini kami bawa ke ranah pengadilan. Tapi alhamdulillah pada waktu itu kemudian direspon Kompas TV, dia men-take down seluruh berita terkait, dia tetap naikkan beritanya, tapi foto dan semuanya itu dia tarik image-nya. Yang penting itu sumber dan kemudian proses yang kita dapatkan foto itu benar. Benar dalam artian dia memang sesuai dengan standar dari hak anak. Ada proses bagaimana perencanaannya, bagaimana kita cover dengan perspektif hak anak itu, bagaimana kita meng-coverage-nya, beritanya, dan kemudian pasca, termasuk data pasca. Yang sering itu bocorkan data pasca, yang di storage nggak benar, tersebar kemana-mana. Begitu. Nah, itu juga penting. Kita seharusnya Kemen PPA, kalau ini ada Kemen PPA, itu bisa mengintervensi di perguruan tinggi, Bung Hamid. Mengintervensi di dalam penelitian-penelitian di perguruan tinggi maupun di jurnalistik itu tidak ada alur perlindungan anak. Sebenarnya dalam konteks human research itu ada dia etik human research. Bagaimana mengcover data dan juga termasuk foto.
sehingga kemudian dipastikan prosesnya itu aman dan juga memberikan martabat. Jadi kan gini, human rights and dignity dia yang harus kita sandingkan ya. Martabat, korban sudah menjadi korban tapi nggak boleh dilanggar martabatnya gitu. Ini yang harus disandingkan di dalam perspektif penelitian termasuk di jurnalistik. Nah, kita jangan sampai ikut menyebarkan itu. Jadi kalau fotonya prosesnya sudah disetujui oleh korban dan kemudian foto itu memberikan optimisme, memberikan ruang yang terbuka untuk membangun, ya silahkan. Itu tinggal pemilihan foto kan. Misalnya ini Bung Albert bilang bahwa ini korban dari COVID banyak nih di Sumatera Barat gitu kan. Foto apa yang dipilih untuk itu? Foto yang menimbulkan kesengsaraan nelangsa, korbannya lagi maaf ya megap-megap di pasang selang itu, atau dia korban yang sudah terinfeksi tapi dia bersemangat. Nah, itu kan pemilihan dia. Pemilihan foto yang kemudian akan menimbulkan optimisme. Yang sering itu banyak untuk menimbulkan belas kasihan, Bung Albert. Foto, gitu-gitu. Itu yang kita harus punya perspektif yang sama dalam hal itu. Baik, terima kasih. Jadi itu kuliah berapa SKS ya? Iya, biasanya jurnalistik tuh banyak kuliahnya harus masuk. Ya. Dan di Kompadium untuk penelitian melibatkan anak di sana Pak Albaid ada, tapi intinya adalah jangan menyebarkan sesuatu yang sudah kita filter melalui hati kita, ini menimbulkan banyak mudaratnya. Tapi kalau di sana ada poin untuk anak menjadi martir, lalu kemudian ada perubahan terhadap kebijakan yang ada, itu yang kemudian masih juga harus dipertimbangkan. Jadi kematangan dari orang dewasa yang memanfaatkan foto untuk kepentingan membangun public image itu juga menjadi pertimbangan. Terkait dengan pencitraan di dalam pelatihan kita atau meminta anak-anak di dalam memfasilitasi atau anak-anak mau mengadvokasi sesuatu kepada orang dewasa, kepada temannya atau kepada publik, ini foto digunakan hanya untuk memfokuskan isu-isu yang sedang dia kembangkan atau yang akan dia jadikan bahan advokasi. Itu poinnya ya. Jadi bukan untuk kita kepentingan foto untuk dipublikasi di bentuk lain. Selanjutnya, bermain peran. Nah, ini setelah kita ada citra itu, foto, kita tahu siapa aja yang ada di belakang foto itu. Nah, untuk itu, anak-anak harus diperkaya tentang siapa nih yang ada, yang berperan di belakang itu semua. Nanti di sana ada orang tua, ada pengusaha, ada para pejabat, ada yang mendukung, ada yang tidak mendukung, atau ada yang pesimis, ada yang optimis. Nah, bagaimana nih anak-anak mampu membangun hal itu sehingga mereka dapat berperan, peran sesungguhnya. Lalu kompetisi seni ini untuk kepentingan penggalangan dana. Mereka menghasilkan karya-karya yang berkualitas dalam hal untuk mengadvokasi satu isu yang kemudian melalui karya seni itu mereka menghasilkan patung atau menghasilkan sebuah galeri, yang galeri itu isinya tentang membangun pemahaman yang tadinya ini kan persoalan biasa menjadi persoalan yang menarik dan mendapat perhatian terutama dari segi perubahan kebijakan atau program-program yang ada di daerah sekitar terkait dengan persoalan yang sedang disuarakan oleh anak-anak. Ini penting, kompetisi seni. Ini juga akan mendorong anak untuk mengekspresikan bakat-bakat, minat-minat seni mereka. Kemudian ada ruang yang selama ini Ibu Bapak, anak-anak kita, aku punya gambar, tapi gambar itu mau ditaruh di mana?
Coba lihat anak-anak PAUD, mereka kalau diberi bintang, mereka sangat antusias. Dan itu mau mereka ceritakan kepada ayah ibunya. Tapi anak-anak yang mulai SD, SMP, SMA, tidak ada ruang untuk itu. Melalui mereka kita latih, ini ada menjadi hal yang mampu. Lalu kemudian kemampuan untuk menulis kreatif. Ibu bapak tadi ada yang menyaksikan bahwa anak-anak itu tidak memiliki kemampuan untuk menulis. Nah, kemarin saya cuma tes aja dengan 4 kotak. Jadi seseorang itu menjadi hebat, diawali mungkin dulu dia bermasalah. Lalu ada yang penyebab masalah, kemudian dia mendapat cahaya, lalu menjadi sukses. Seperti cerita dari Pak Albaid, lalu Bu Iva kemarin, lalu Bu Yus sama Bung Tony Fisher. Nah, itu ceritanya saya sudah buat dalam bentuk video. Nanti 2 minggu ke depan itu akan tayang di channel YouTube. Melalui kesempatan ini saya minta izin untuk itu. Lalu menulis kreatif ini salah satu yang akan ditulis juga features, artikel, atau siaran pers. Jadi anak-anak itu sendiri yang akan mengerjakan. Jadi siapa nih yang akan membantu fasilitator mengkayakan kemampuan anak? Nah, tolong ajak guru bahasa Indonesia atau guru sastra atau ada teman-teman kita yang memiliki kemampuan menulis untuk kita jadikan semacam narasumber ya di kelas kita nanti. Tapi sejak dari awal sampaikan kepada mereka kegiatan ini adalah kegiatan anak, namun tidak didukung oleh pendanaan yang cukup. Nah, kalau ada ya bagus, kalau tidak ada ini kita anggap ini semua kerja-kerja dari anak ini tidak didukung oleh siapapun, tetapi mereka nanti akan membuka itu semua. Kemampuan menulis, ajak wartawan atau ajak kolega kita ya yang sudah berhasil, sehingga karya-karya anak-anak itu mungkin kalau wartawan dia punya ruang, tapi sekarang sudah ada blog, sudah ada Facebook atau apapun yang bisa dijadikan ruang mereka untuk mengekspresikan atas tulisan mereka. Kemudian berdebat. Nah, debat itu inti debat sebetulnya yang akan dipengaruhi adalah yang nonton. Jadi bagaimana kita mengemas sebuah panggung yang nanti moderatornya seperti Pak Albaid kemarin, ya kita lihatlah seperti Karni Ilyas. Nah, harapannya itu nanti kita menghasilkan para moderator seperti Karni Ilyas dan orang-orang yang memiliki kemampuan berdebat sebagai pro dan yang kontra. Nah, itu mereka dari topik yang mereka dalami dari data dasar sampai itu kita kemas. Debat ini kalau bisa dilakukan di ruang terbuka supaya ditonton oleh banyak orang. Kalau di YouTube kita bisa setting di satu ruang ada yang pro, ada yang kontra, lalu moderator. Kalau di YouTube bagaimana nih? Nah, ini harus ada kemampuan untuk mengembangkan ini. Kemarin kita tidak mampu melahirkan 2 meja yang pro dan meja yang kontra. Di sana adalah anak-anak saling berdebat sesuatu topik yang intinya adalah ingin merubah pengetahuan dari yang nonton. Itu intinya. Jadi yang debat yang pro yang kontra itu nanti tidak ada yang juara. Tapi kita bisa kasih hadiah. Kalau kita punya sponsor, anak-anak cari sponsor untuk debat menjadi poin penting. Berdebat ini harus sudah di level mereka sudah selesai mengumpulkan data, lalu mereka sudah membangun citra,
lalu kemudian sudah bermain peran dan menulis. Ini menjadi penting. Kemudian pelatihan untuk wawancara, riset, akhirnya tidak asal bunyi. Jadi semua anak yang tampil di debat nanti itu harus memiliki hak yang sama untuk berbicara. Tidak seperti kemarin ada yang tidak dapat kesempatan. Nah, ini menjadi menarik. Kemudian media. Media ini disinilah anak-anak kita fasilitasi terjalin hubungan. Yang inti dari pelatihan ini sebetulnya kalau anak-anak itu sudah terfasilitasi, mereka minimal mengetahui dapur redaksi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mereka memiliki networking dengan para jurnalis, para editor, atau para publisher yang ada di media itu sendiri. Misalnya di daerah ada koran lokal, ada radio lokal, ada televisi lokal. Nah, mereka kalau bisa terjalin hubungan dengan wartawan-wartawan. Jadi kalau ada topik, Kak, kami punya topik yang kami ingin advokasi ke semua pihak. Nah ini. Tapi bagaimana menjalin itu? Kelas-kelas untuk ruang media ini, fasilitator kalau bisa mengundang narasumber asli, yaitu jurnalis yang des anak, lalu pimpinan redaksi mungkin yang memiliki perspektif terhadap anak, lalu kalau bisa aliansi atau dewan pers yang ada di daerah setempat, sehingga anak-anak itu sudah mulai terbiasa sejak dari kecil mereka punya jaringan dengan wartawan, sehingga pada saat mereka menjadi orang dewasa memiliki posisi-posisi di pemerintah, di legislatif, di yudikatif, mereka punya jaringan yang sudah terbangun. Itu poin sebetulnya terkait dengan. Nah, ini kemampuan ini sangat tergantung dari fleksibilitas seorang fasilitator untuk mendampingi anak. Lalu semua kerja-kerja itu bukan dilakukan oleh fasilitator. Fasilitator namanya juga memfasilitasi aja. Tapi bagaimana dia, si anak-anak ini mampu mengunjungi kantor redaksi atau mengundang wartawan, itu semua kerja-kerja dari anak-anak. Jadi di sana orang dewasa sebagai fasilitator itu cuma mungkin bermodal informasi saja. Dek, ini kita punya nomor ini, coba nanti Adek kan sudah diberi kemampuan untuk menjalin komunikasi dengan siapapun. Nah, ini coba. Nah, untuk itu public speaking, lalu kemudian kemampuan mengorganisasikan atau menjalin komunikasi dengan orang lain, fasilitator atau narasumber seperti itu, tolong fasilitator yang memperkaya. Jadi kalau mengenai narasumber itu ruangnya fasilitator untuk membangun kontak, hadir di anak-anak, lalu anak-anak itu ketemu dengan narasumbernya, lalu biarkanlah anak-anak itu menjalin komunikasi. Tapi kembali lagi, tugas fasilitator untuk memantau jangan sampai ada penyalahgunaan kewenangan dari narasumber. Karena ada beberapa narasumber mungkin kita tidak tahu perilaku dia, apakah dia mengalami kelainan masalah diri dia yang kemudian membuat anak-anak tereksploitasi. Ini yang harus mulai diwanti-wanti. Sejak dari pelibatan narasumber awal yang difasilitasi oleh fasilitator, filter itu, coba saya minta komen dari Bung Jai terkait poin-poin penting bagaimana kita memastikan jangan sampai kita memfasilitasi orang-orang yang bermasalah, kemudian terakses kepada anak, lalu kemudian ruang itu dimanfaatkan oleh orang dewasa untuk kepentingan diri dia, sehingga dia mudah untuk mengeksploitasi anak. Kami persilakan Bung Jai. Terima kasih Bung Hamid. Ini kita sharing ya. Maka
pertama memang mau tracing pada calon-calon fasilitator. Ya, tracing background itu penting. Jadi background dari para calon fasilitator orang dewasa untuk memastikan. Yang kedua, ada mekanisme yang dibangun dalam setiap proses fasilitasi atau pelatihan. Biasa di dalam proses pelatihan atau training lah, workshop, ada dibentuk etik, dibentuk child protection policy. Jadi kebijakan perlindungan anak dalam masa training itu yang dibentuk pada saat sebelum, proses, dan setelah training yang mengikat kepada orang dewasa. Ya, mengikat kepada orang dewasa karena memang dalam konteks rule itu lebih banyak mengikat orang dewasa untuk tidak melakukan abuse of power-nya kepada anak-anak, termasuk mempergunakan ya hasil-hasil sama anak-anak itu untuk kepentingan mereka. Itu harus diikat para fasilitator atau orang dewasa. Ini sebenarnya sudah dilakukan banyak kelembagaan. Bagaimana misalnya komplain mekanisme, bagaimana menghindari terjadi abuse di masa ataupun violence di masa training, itu harus disusun oleh para fasilitator yang kemudian juga diikuti oleh representatif anak. Jadi proses partisipasi itu harus dibangun dalam pra-training atau pra-workshop itu untuk membangun kesepakatan. Nah, dalam proses training itu juga dibentuk yang namanya semacam komite etik. Itu biasa dilakukan dimanapun, komite etik yang berisi orang dewasa dan representatif anak-anak. Jadi ketika anak-anak memiliki komplain pada masa training dan pasca training, ataupun bahkan sebelum registrasi dan seterusnya, itu ada prosedur komunikasinya. Ada prosedur penerimaan komplain dan kemudian untuk meresponnya yang dibangun tentu oleh steering committee maupun organizing committee pada konteks pelatihan ataupun proses fasilitasi itu. Itu yang dibangun secara bersama, Bung Hamid, tentu dengan standar ketentuan yang ada dalam undang-undang maupun dalam konvensi anak dan opsional protokolnya sendiri. Baik, terima kasih. Jadi ini Ibu Bapak, tambahan informasi ini agar lebih memperkaya selama pelatihan kita nanti. Tapi intinya nanti pada saat kita jadi fasilitator langsung dengan anak, jadi ini tadi yang diceritakan oleh Bung Jailani ada pelatihan tadi untuk langsung ketemu dengan anak, lalu menjadi kita mengajak narasumber, itu juga harus ada penjaringannya. Jangan sampai kita karena dia memiliki pengetahuan yang banyak, terus kita tidak mengindahkan itu, khawatirnya akan membuat kita juga akan jadi bermasalah. Tapi intinya adalah sejak dari awal itu juga kita harus ikat dengan kode etik. Ada yang boleh dilakukan dan ada yang tidak boleh dilakukan, itu juga harus hitam putih. Nah, di modul ini itu ada. Selanjutnya drama, ini sudah ada tadi, drama ini benar. Ini setelah bermain peran, drama ini udah mulai bagus. Lalu kita pentaskan. Drama kalau bisa yang bisa dijual. Kemudian dunia kerja, juga anak-anak juga harus diperkenalkan dengan dunia kerja. Ini modul kita tidak bahas. Ini nanti Ibu Bapak lihat. Pelibatan masyarakat. Nah, pelibatan masyarakat ini, anak-anak sejak dari awal, mereka kita ambil ruang yang kecil saja. Desa, itu akan mudah kita identifikasi ya, siapa nih yang akan dihubungi oleh anak-anak nanti. Dari kades, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh perempuan. Lalu kalau di tingkat kecamatan, lebih jelas lagi siapa yang akan mereka. Lalu di kabupaten kota, begitu juga dengan provinsi. Jadi disesuaikan dengan leveling
di mana anak-anak itu akan membangun advokasi. Di desa, kecamatan, kabupaten, kota, itu kan mereka ada masyarakat-masyarakat yang juga kita dapat mengukur jangkauan dari tokoh-tokoh itu yang akan dihubungi oleh anak-anak. Di sana anak-anak akan membangun sebuah jaringan yang baru yang mungkin tidak dikenal oleh orang dewasa sebelumnya. Tapi di sini kuncinya dari fasilitator juga. Bagaimana fasilitator mengawali pertemuan dengan para tokoh-tokoh masyarakat tanpa dihadiri oleh anak-anak. Atau bisa juga bersama anak-anak. Nanti intinya adalah masyarakat sejak dari awal mulai terpahamkan dan mau bersedia dan mau melibatkan anak-anak di dalam kegiatan-kegiatan. Tapi intinya adalah ini semua dikerjakan oleh anak-anak untuk melibatkan para pihak. Kemudian bagaimana cara kerja modul ini? Pasti ada tujuan, ada manfaat, ada waktu. Di setiap modul ada. Kemudian persiapan, ini persiapan fasilitator otomatis untuk memfasilitasi sebuah pertemuan bersama anak-anak atau memfasilitasi calon fasilitator. Ibu Bapak mungkin di status mempersiapkan calon fasilitator ya, untuk kita latih, lalu kemudian mereka nanti akan melatih forum anak langsung atau kelompok-kelompok anak. Ini butuh persiapan. Kemudian ada bantuan dari luar. Bantuan dari luar tadi misalnya guru matematik, guru seni, guru sastra, atau wartawan, yang des anak atau apa. Jadi semua kita manfaatkan dan kita bangun jaringan ini bersama kepada anak-anak kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita harus menjelaskan tentang kegiatan-kegiatan khusus, lalu metodologi dan pengaturan kelompok. Terkait dengan kelompok, pastikan tidak ada satupun anak yang ditinggalkan. Ini menjadi poin penting. Tidak satu anak pun yang ditinggalkan untuk diajak di dalam bagaimana mereka memiliki kemampuan untuk bersuara. Ambil contoh, misalnya ada satu topik terkait dengan anak disabilitas. Bagaimana nih publik di kampung itu yang dulunya kalau punya anak disabilitas mereka sembunyikan di belakang pintu. Tapi sekarang dengan adanya penghargaan presiden, medali untuk juara olimpiade sama para olimpik itu nilainya sama. Bagaimana tuh? Mulai masyarakat mau bersedia menerima kehadiran dari anak disabilitas. Otomatis di dalam kegiatan itu anak disabilitas bersama anak abilitas itu mereka bersama. Di sana ibu bapak akan terjalin sebuah hubungan yang akan semakin meninggikan harkat martabat. Mereka malah akan banyak belajar dari anak-anak disabilitas. Begitu juga sebaliknya. Ini menjadi poin penting. Dan kelompok minoritas atau kelompok yang tersisihkan, pastikan tidak ada satu anak pun yang tidak diikut sertakan. Kemudian di sini etik-etik juga antara anak-anak itu adakan bawaan dari rumah masing-masing. Pada dasarnya setiap anak itu tidak mau membedakan temannya dengan temannya yang lain. Namun intervensi orang tua ini yang kemudian membangun sikap anak, dia tidak mau berteman dengan orang-orang yang dia tidak kenal. Di sini juga sudah mulai kita pastikan ada anak-anak yang sudah memiliki kemampuan untuk mendekati temannya, menjelaskan, lalu mulai mengajak bahwa dia memiliki hak yang sama dengan dia,
untuk berbicara atau memiliki hak yang sama dalam mengakses. Ini butuh kemampuan. Di sini seorang fasilitator, Bung Jay, minimal harus selesai konvensi HANA ya. Iya, Penting. penting untuk belajar konvensi anak. Terutama kalau untuk anak-anak itu fasilitator juga ya itu basic, juga sebaiknya belajar tentang partisipasi, Bung Hamid. Iya, Prinsip otomatis. partisipasi itu. Jadi Ya. ada 2 syarat, jadi materi konvensi HANA, lalu materi fasilitasi. Ya. Jadi ada sebetulnya materi itu, tapi saya tidak tampilkan di sini. Kita ada bahannya. Kemarin itu waktu pelatihan awal saya bersama Bung Jalal, itu dari NU, jadi dia bergerak di lapangan, seorang ahli fasilitator. Nah, dia bagus juga kalau di kelas fasilitator nanti teman-teman untuk membuka kelas baru pastikan ada satu narasumber ahli fasilitator atau ahli peran bekerja dengan peran serta dengan masyarakat, dengan itu punya ilmu sendiri. Lalu ada materi konvensi HANA, itu juga menjadi kunci sehingga terbangun pengetahuan, keterampilan, dan sikap dari fasilitator itu sendiri, sehingga dia memiliki kemampuan. Dan khusus Bung Hamid, tambahan, fasilitator itu dia dibekali memang khusus konteksnya adalah terkait partisipasi anak, karena sedikit berbeda dengan partisipasi masyarakat secara keseluruhan atau konteks fasilitasi pemberdayaan masyarakat, etik, alur, dan seterusnya. Begitu. Ya, terima kasih. mantap. Jadi pelatihan ini semakin komprehensif sehingga nanti anak-anak yang kita fasilitasi sejak dari awal mereka memiliki etika, memiliki kemampuan untuk berbicara, tapi yang paling penting adalah percaya diri. Jadi apa yang mereka mau sampaikan itu sesuai fakta di lapangan. Jadi tidak ada yang hoax. Kemudian isi modul. Ini modul nanti ada 8 poin. Ada judul modul, latar belakang, persiapan, memulai pelatihan, lalu kegiatan, apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, dan ada selalu diskusi akhir, lalu evaluasi dan tindak lanjut. Nah, muncul pertanyaan, bagaimana kiat sukses untuk memfasilitasi anak-anak? Ini ambil contoh ya. Misalnya Hari Anak itu kan selalu tanggal 23 Juli. Hari Pendidikan itu selalu tanggal 2 Mei. 17 Agustus. Hari Kemerdekaan itu otomatis 17 Agustus. Nah, untuk mengkampanyekan sebuah persoalan itu dilakukan setahun. Jadi kita memfasilitasi anak itu untuk mengadvokasi sesuatu yang tidak dikenal oleh masyarakat itu umurnya setahun. Jadi bagaimana kita melatih? Jadi selama setahun itu si anak kita bimbing, kita fasilitasi. Puncak 17 Agustus 2022 anak itu melakukan pementasan, melakukan konferensi pers, lalu memamerkan karya seni. Nah, itu nanti di puncak. Jadi tidak ujuk-ujuk, kita lakukan ini hanya seminggu saja, tapi setahun disesuaikan dengan ritme dari kegiatan sekolah anak-anak. Jadi yang digunakan nanti saya akan tampilkan satu slide pemanfaatan waktu anak. Mengapa kita kuat sukses yang kedua harus membaca. Jadi banyak membaca ya. Lalu mendorong untuk menggunakan modul ini, modul itu. Ada konteks apa yang harus dikerjakan, ini diatur dalam setahun ya. Lalu motivasi dan komitmen, ini juga menjadi penting. Lalu yang terakhir, komitmen dengan peserta, keterlibatan dan komitmen. Ini kunci sukses ya. Mengenali kelompok.
siapa mereka. Ini anak-anak yang akan kita dampingi, terus kita tahu nih siapa nama mereka, lalu berapa jumlah anak perempuan dan berapa jumlah anak laki-laki yang ada di kelompok fasilitas ini, lalu berapa usia mereka, seberapa jauh kita mengenal mereka, apakah betul kita sungguh-sungguh mengenal mereka, menjadi penting. Kemampuan ini butuh ilmu baru juga ya. Nanti saya minta Bung Jai untuk share tentang fasilitator ini. Kemudian apa latar belakang mereka? Ini portofolio dari setiap anak kalau bisa kita memiliki, jadi menarik. Apa tingkat pendidikan mereka jika ada? Apa mereka masih sekolah? Apakah mereka buta huruf atau sangat berpendidikan atau di antaranya? Karena ini kalau kita tahu anak-anak ini, jadi kita dapat menugaskan satu anak didampingi oleh temannya itu, jadi si anak A dan si anak B itu saling belajar. Kemudian bagaimana menggambarkan kondisi pikiran dan kondisi mereka sendiri. Jadi pikiran mereka dan kondisi apa yang mereka rasakan, apa yang mereka alami, apa yang mereka pikirkan. Nah, ini ada di pasal 14 Konvensi Anak ini. Kemudian apa mereka komunikatif? Malu, curiga, ketakutan, yakin, sedih, dilecehkan, gembira, suka mengganggu, tidak kooperatif. Nah, ini semua ada di kelompok yang akan didampingi. Nah, ini juga butuh nih. Nah, ini nanti saya minta waktu Bung J 2 menit untuk memastikan mengenali kelompok ini. Kan persilakan Bung J. Ya. Terima kasih Bung Hamid. Teman-teman juga pasti punya banyak pengalaman untuk ini. Dari paparan Bung Hamid sana, saya sebutkan bersama anak-anak karena prosesnya itu proses yang dibangun bersama ya. Kita orang dewasa juga harus belajar dari mereka. Proses yang partisipatif. Kita kalau yang memfasilitasi mereka adalah kita ataupun siapapun fasilitatornya, mengenali dulu background dari kelompok latih, peserta latih ataupun yang difasilitasi. Yang disebutkan Bung Hamid tadi ini adalah seluruh mengenali dari peserta latih. Maka ini kita punya tujuan yang ada dalam modulasi. Tapi ketika kita mengenali kelompoknya siapa, maka itu akan mempengaruhi kedalaman tujuannya, metode yang dipergunakan, media yang dipergunakan, termasuk juga bagaimana memaksimalkan potensi dari dalam peserta latih itu sendiri, begitu. Itu sangat mempengaruhi. Kalau singkatnya begitu. Baik. Kalau peserta latihnya semua dalam tingkatan advance, berarti ini dipraktekkan Bung Hamid selama 2 hari ini gitu. Beliau kan nggak mau banyak bicara karena tahu tambah banyak bicara tambah banyak ditanya begitu kan, tambah banyak di debat karena yang berbicara itu semua punya knowledge dan punya pengalaman. Tapi kalau peserta latihnya masih dalam tahap level yang sangat basic, maka banyak adalah memberikan input-input muatan dari fasilitator. Metode banyak. Saya tidak tahu sebelum modul menggunakan Adiska, nanti akan terlihat prosesnya itu. Itu sangat berpengaruh di proses pelatihan yang dilakukan bersama anak-anak. Itu garis besarnya, nanti detailnya bisa diskusikan secara bersama. Baik, terima kasih Bung Jai. Tapi intinya adalah kita bangun kepercayaan bersama anak. Kalau ini kita langsung terjun dengan kelompok anak. Nah, di kelompok sekarang ini Ibu Bapak berarti kan akan memfasilitasi orang-orang calon fasilitator yang kemudian nanti dia akan berhubungan dengan anak. Tapi
ibu bapak kan semua sudah melewati itu. Memang di pelatihan Scrim, informasi jelas, informasi pendek, dan kemudian kita beri keleluasaan bagi peserta atau bagi anak-anak yang nanti akan mengeksekusi pelatihan ini dari sebuah informasi yang ada di kertas yang kemudian konkret langsung ke aksi-aksi. Jadi ini harapannya ibu bapak, anak-anak ini benar-benar mereka terlatih untuk mengekspresikan apa yang ada pada diri dia dari hasil bacaan, pengetahuan, pengalaman yang dirasakan melalui mulut dan tangan. Menarik ya. Ini poin mengenali kelompok. Ibu bapak ini juga harus ada pelatihan khusus, tapi dari item-item yang saya sebutkan ini ibu bapak bisa mengembangkan. Apakah ada dari peserta pernah dieksploitasi? Ini kan untuk mencegah jangan sampai terjadi bullying di antara mereka juga kita harus, atau ada anak yang disabilitas, lalu kemudian yang abilitas ini diintervensi oleh orang tua, kamu jangan berteman dengan dia. Nah, ini kan menjadi tantangan bagi fasilitator. Apakah mereka sedang menjalani perawatan psikiatris, psikologis atau fisik? Apakah sudah bicara dengan orang tua mereka, dengan pengawas, teman-teman, staf medis? Apakah salah satu dari modul-modul ini atau proyek ini akan membuat mereka lebih trauma? Nah, ini juga menjadi penting. Nah, ini untuk itu mitra kerja kita nanti di lapangan kalau bisa ada orang yang bisa kita jadikan sumber untuk konsul. Lalu ini menjadi penting karena kita tujuannya sih baik, tetapi kalau membuat orang lain menjadi tidak baik kan yang menjadi persoalan baru. Tantangannya di pengenalan kelompok ini menjadi penting. Apakah dari peserta atau semua itu mereka disabilitas? Ini modul kalimat cacat di sini belum diganti. Ini karena tahun 2010 ya, belum ada undang-undang disabilitas. Nah, ini baik secara mental maupun fisik. Bagaimana mengakomodasi ketidakkeberuntungan mereka. Lalu mempunyai kebutuhan atau permintaan khusus. Nah, ini juga penting juga, terutama kalau di ruang fasilitasi ya. Harusnya ada jalur kursi roda, tapi kalau nggak ada ini perlu. Bagaimana menggambarkan minat peserta terhadap isu-isu sosial. Apalagi kalau anak-anak yang dari kelompok, di antara yang kita fasilitasi itu ada anak-anak orang kaya ya, yang mungkin kita beruntung kalau di antara mereka jiwa sosialnya itu sudah terbangun. Tapi kalau yang tidak, yang belum, karena kembali lagi itu lahir terbentuk karena lingkungan mereka itu sendiri. Nah, ini juga kita harus mulai. Kemudian bagaimana, apakah mereka tidak mempunyai minat sama sekali atau apakah mereka bisa menjadi tidak berminat atau apatis? Nah, ini tantangan. Nah, ini ibu bapak di antara peserta kelompok yang akan kita fasilitasi ada anak-anaknya. Tapi ibu bapak kan nggak ada seperti itu ya. Mau hadir 2 hari ya, itu menjadi penting. Kemudian, apakah peserta berlatar belakang kebangsaan, etis, atau budaya yang sama? Kalau yang homogen, lebih mudah. Tapi bagaimana dengan yang berbeda-beda? Ini poinnya, memastikan pasal 29 ini harus hidup, mengidentifikasi keunggulan-keunggulan dari setiap anak-anak, dari latar suku, bangsa, etnis, dan budaya. Ini menjadi penting. Kemudian bagaimana nilai hubungan dengan peserta? Apakah ada ketegangan? Nah, ini bagaimana kalau ada fasilitator yang suka lata, nah ini bahaya juga nih. Terus dilatih jangan sampai lata ya. Atau suka tangannya ini mudah, nah ini harus dilatih. Untuk bagaimana kita bekerja dengan anak, etika bekerja dengan dan untuk anak ini harus ditegakkan. Jangan sampai ada fitnah. Bahaya ya. Ada beberapa
Ada beberapa aktivis pernah tuh dihentikan karena merangkul anak. Nah ini bahaya ya. Harus mungkin di antara ibu bapak ada pengalaman di bekerja dengan kelompok anak ini, lalu ada teman kita yang dipecat, nah juga menjadi penting. Ini penting juga, harus sejak dari awal bekerja dengan anak, jangan sampai terjadi fitnah. Kalau terjadi fitnah, apa yang kita lakukan selama 10 tahun, itu hancur hanya dalam waktu 1 menit. Ya. Kita dulu pernah, Bung Hamid, ketika menyusun laporan alternatif di tahun 2007, fasilitatornya itu di Bandung pada saat itu, untuk anak-anak yang dieksploitasi seksual, juga untuk anak jalanan, tapi terpisah untuk anak-anak yang Ahmadiyah, untuk anak yang terpisah. Untuk fasilitatornya menghadapi Dewan Etik dan kemudian dikeluarkan dari lembaga karena diduga dan kemudian di sidang melakukan abuse terhadap salah seorang anak gitu dalam proses ketika memfasilitasi anak-anak untuk memberikan informasi terkait bagaimana situasi anak yang dilacurkan gitu ya prosesnya. Itu saya masih ingat, termasuk dengan men-tracingnya dengan Yayasan Bahtera ya, dengan teman-teman dan fasilitator lain-lainnya. Akhirnya diputuskan untuk fasilitator tersebut dikeluarkan dari lembaga, dipecat, dan kemudian menghadapi Dewan Etik dari Komite Nasional dari penyusunan laporan alternatif itu. Baik. Terima kasih atas sharing pengalamannya. Ini sejak dari awal menjadi kunci penting untuk kita pada saat memfasilitasi teman-teman kita. Pemilihan calon fasilitator ini menjadi penting. Kita juga punya pengalaman, ada seorang anak yang menjadi fasilitator awal, lalu kemudian dia menjadi mahasiswa, lalu dia memanfaatkan kemampuan dia untuk berorganisasi, anak-anak tertarik, tapi di balik itu dia memiliki perilaku menyimpang. Akhirnya negara harus menghukum dia. Anak itu seharusnya sudah lulus, lalu sudah dapat beasiswa ke luar negeri, tapi hanya karena perilaku dia yang itu kalau ditelusuri juga dia adalah korban. Dan itu terjadi, dan anak itu masih di dalam penjara. Itu Ibu Bapak, hubungan pribadi kelompok, apakah hubungan itu bisa menjadi masalah atau membutuhkan perhatian khusus? Ini berarti kemampuan kita menjalin komunikasi dengan UPTD PPA jadi penting juga, dengan Puspaga pada saat ada beberapa anak yang belum ditangani oleh tenaga yang berkompeten. Melalui kerja-kerja kita memfasilitasi agar anak-anak ini juga terhubung ke sumber-sumber. Salah satu sumber adalah UPTD PPA, atau dia memiliki keluarga yang bermasalah, itu lewat Puspaga mungkin menjadi penting. Apakah ada yang memiliki pengalaman kerja atau bahkan pernah menjadi pekerja anak? Ini maksudnya anak-anak ya. Apakah ada yang pernah melihat pekerja anak? Apakah ada yang masih bekerja? Ini isu ini kita bisa ganti. Misalnya, apakah ada anak-anak yang tidak sekolah, lalu pernah melihat anak yang tidak bersekolah, atau dia tidak pernah bersentuhan? Isu-isu itu tergantung di lapangan ya. Ini kelompok memang harus banyak kita dapat. Kemudian pembentukan dan dinamika kelompok. Dinamika kelompok ini menjadi sangat penting. Mungkin kalau di daerah yang anak kita fasilitasi itu kan otomatis tinggal hanya satu kelompok saja. Jadi mereka yang akan kita bagi tugas, ada yang akan fokus ke seni, kemudian ada fokus ke edukasi, pendidikan, ada yang ke media. Kan kita pelatihan kita ini keluarannya 3. Media, pendidikan, dan seni. Yang itu semua ujungnya adalah membuka mata
semua pihak terkait dengan sebuah isu yang disuarakan oleh anak yang kemarin tidak terdengar. Ini langsung anak sendiri yang menyuarakan. Ini menjadi penting, dinamika kelompok. Diskusi-diskusi ini menjadi penting pada sesi-sesi akhir. Misalnya, oh ini Kak, kami mengalami kesulitan nih. Bagaimana nih Kak? Si fasilitator, oh kayaknya teman-teman harus menghubungi ini, atau adik-adik harus mengontak ini, atau adik-adik harus mengkreasikan sesuatu produk. Mungkin produk ini yang akan menggugah hati orang. Ini tergantung dari dinamika di kelompok kita ya. Semakin dinamis, itu semakin optimis. Kalau hanya mengalir begitu saja, ya nanti kelompoknya jadi hambar. Lebih baik ada masalah yang kemudian semakin bergerak. Kemudian kelompok modul. Ini modul bisa kita kelompokkan. Fokus untuk membuat cerita drama. Ini urutan modul-modul yang harus dikuasai. Jadi ada informasi dasar, kolase, penelitian dan informasi, pencitraan, bermain peran, menulis kreatif, drama, dan pelibatan masyarakat. Terutama untuk jual tiket. Ya, drama yang kita mau tampilkan kan sekarang tiketnya bisa dari monetisasi YouTube kan, atau itu dapat dari penonton, atau kita jual tiket itu di panggung rakyat atau di Pemda. Ini tergantung dari anak-anak mau jual produk. Misalnya dalam rangka peringatan 17 Agustus, Hari Pendidikan, Hari Kesehatan. Banyak. Semua ruang-ruang bagi anak untuk mengisi kegiatan itu sebetulnya luas. Tinggal bagaimana kita memfasilitasi anak-anak. Jadi mereka jadi orang-orang yang dinamis. Kemudian kelompok kedua, untuk kampanye lewat media. Modul mana nih yang harus kita kuatkan untuk kelompok anak yang fokus dia nanti menggerakkan media? Yaitu informasi dasar menjadi penting. Jadi datanya harus sesuai dengan fakta di lapangan, baik itu bersumber dari data survei lapangan, kemudian data dari BPS yang sudah terkonfirmasi, kemudian dari data dinas teknis, atau dari kajian-kajian lembaga penelitian. Anak-anak itu harus mendapatkan informasi itu. Mereka yang menyarikan. Sekarang Ibu Bapak, anak-anak kita memiliki kemampuan itu semua, dan itu semua mereka dapat akses melalui internet. Lalu kolase. Ini kolase menjadi penting. Kolase ini sebetulnya mereka mau buat alur. Ini kalau kita mempengaruhi media tentang topik ini bagaimana? Penelitian, mereka harus dapat materi ini. Wawancara dan survei, menulis kreatif, debat. Nah, ini debat juga menjadi penting. Debat adalah menjadi media untuk mengkampanyekan sesuatu. Kemudian dengan media itu sendiri. Jadi mereka mengontak wartawan atau siapa, lalu mereka membuat siaran pers, lalu mereka juga mengontak narasumber untuk memperkuat isu mereka. Mungkin ketua DPR, wali kota seperti yang tadi ya, ada wali kota dari negeri, dari kota mana itu yang sudah KLA. Tepuk tangan untuk Ibu Yosi ya, jadi wali kota. Lalu kemudian untuk pertunjukan seni. Ini kelompok yang ketiga. Informasi dasar, kolase, penelitian, dan informasi. Kemudian kompetisi seni. Nah, tadi karya-karya teman-teman bagus sekali. Ada yang kartu ucapan. Lalu kemudian sekarang karena sudah harus buat apa itu latar belakang. Wah, itu bisa dijual semua. Anak-anak bisa menjual. Ini Ibu Bapak yang harus kita perhatikan. Kemudian waktu. 14 modul idealnya itu dilatihkan berapa lama bersama anak. Idealnya modul ini dilatihkan dalam periode waktu tertentu. Misalnya 1 semester, 3 bulan, 4 minggu, 1 tahun, pelatihan penuh,
dan seterusnya. Jadi Ibu Bapak bisa atur. Kalau tadi saya membuka kesempatan untuk setiap hari-hari nasional. Jadi hari nasional misalnya besok ini kita menghadapi Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda yang mau kita rayakan itu dengan anak itu untuk tahun 2022. Jadi mulai tanggal 29 Oktober setelah Hari Pemuda itu, si anak-anak udah mau diajak diskusi, mengenal topik, mengenal isu. Mereka akhirnya terbangun pada saat 28 Oktober tahun 2022 mereka menampilkan 3 tema. Itu dibangun. Tapi tergantung dari kemampuan forum anak, karena 24 indikator kan mereka harus menjadi pelopor dan pelapor. Nah, ini bisa kita perkenalkan ke setiap dinas-dinas bahwa Ibu Bapak setiap tahun kita punya hari peringatan, misalnya klaster kesehatan. Itu berarti November bulannya tuh. Klaster pendidikan itu bisa saja bulan Mei atau hari bahasa Oktober, tanggal 28 Oktober. Terserah. Nih, tergantung ya Ibu Bapak untuk mengatur jadwal. Sumber daya, modul, sudah ada semua ya modul. Kemudian ekspresi individu. Nah, ini Ibu Bapak penting di kelompok nanti kita bentuk ada 2 dokumen, ada dua wadah untuk mengekspresikan kegalauan atau keberhasilan anak. Pertama melalui catatan harian. Jadi si anak kita ajar, kita latih mereka membuat catatan harian terkait dengan upaya-upaya yang sudah mereka lakukan, baik itu yang sudah tercapai atau yang belum. Lalu kedua, catatan harian kelompok. Ini ada di kantor atau di sekretariat forum anak. Jadi di catatan harian kelompok itu mereka mengekspresikan, wah kayaknya aku hari ini berhasil menemui wali kota. Terus ada teman lain, aku berhasil menemui ini. Tapi ada yang, ya aku gagal deh menemui kadis ini. Itu kemudian jadi bahan diskusi. Ini menjadi penting. Jadi catatan harian pribadi dan catatan kelompok ini juga menjadi salah satu sumber untuk menggali atau menyelesaikan masalah. Kemudian dinding grafiti. Ini ada yang ketiga, misalnya ekspresi dia senyum, ekspresi dia marah. Ini jadi bahan diskusi. Kenapa kamu gambar itu? Jadi akhirnya anak yang tadinya mendiamkan diri persoalan yang dia alami hanya dalam bentuk grafiti, akhirnya menjadi bahan diskusi. Ini supaya anak-anak itu dia punya kesempatan untuk mendiskusikan segala hal. Kemudian pelibatan masyarakat ini menjadi penting, pelibatan dari pihak lain, promosi dan publikasi, pendidikan tinggi dan lingkungan akademik. Sekolah-sekolah jangan kita biarkan. Solidaritas kelompok menjadi penting. Lalu evaluasi, perlu ada evaluasi ya. Kemudian ada evaluasi peserta, dapat A atau gimana nih? Bagaimana menggunakan waktu? Ibu Bapak, ini anak-anak kita ternyata punya waktu. Coba kita hitung. Perkiraan penggunaan waktu anak. Jumlah waktu tidur setiap malam itu 1 minggu 57 jam. Jumlah waktu longgar setiap hari itu 7 jam. Seminggu. Jumlah waktu makan termasuk membersihkan alat makan itu 21 jam. Seminggu. Jumlah waktu ke dan dari sekolah itu 5 jam. Jumlah waktu untuk kerewalan sosial per grup itu ada 6 jam. Waktu yang bebas 7 jam. Waktu untuk bekerja per minggu 15 jam. Waktu di kelas per minggu 15 jam. Waktu per minggu untuk teman nonton dan TV dan lain 10 jam. Jumlah waktu untuk komputer 14 jam. Totalnya ada 157 jam. Padahal kita punya
waktu itu 168 jam dalam seminggu. Jadi 168 jam kurang 157 jam, ada 11 jam anak itu akan belajar beraktivitas dengan kita melalui screen. Ini ada waktu ya. Itu yang bisa kami sampaikan. Semoga pelatihan ini mendapat respon yang positif dan tanggapan yang baik.